Close the door. Door. Tapi katanya open door policy. Kok close the door terus sih tiap kali? Iya, cuman kan walaupun close the door tetap di stream dan direkord untuk disiarkan gitu. Secara transparan. Secara transparan. Masyarakat transparansi gitu. Karena ini sebenarnya eksklusif hanya untuk pendengar kelas 1 yang mau mendengarkan gitu kan. Yang tidak mendengarkan ya tidak. Gak apa-apa. Gak tahu ya. Tahu. Iya. Pasti tidak tahu kan. Eksklusif sekali acara ini. Khusus mendengar dan penonton ya. Iya, udah mendengar dan penonton capek. Betul. Kalangan terbatas ya. Ini ya. Kalangan terbatas. Hanya terbatas yang tahu gitu ya. Ini eksklusif sekali berarti kita ini ya. Eksklusif banget. Sangat eksklusif. Orang-orang terpilih yang tahu ini. Orang-orang terpilih dan kita makanya sangat beruntung nih kompetitor semua yang menonton ya. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang di klub eksklusif ini ya. Walaupun tidak ada apa-apa ya yang membuat itu eksklusif. Jadi informasi yang kurang sempurna aja ya, bukan informasi sempurna ini. Kalau market itu ya dulu belajar ekonomi. Ya, bukan market ya, pasar yang sempurna ya. Gitu. Kita kabar ya, mudah-mudahan ini soalnya ada ya mungkin berita yang agak ini juga akhir-akhir ini ya mengenai COVID ya. Oh iya. Kalau lihat kemarin, misalnya di Eropa tuh ya, gue lihat orang-orang itu kecenderungannya ya, kok nggak pakai masker ya? Kayak misalnya gue lihat ada vlognya orang lagi di Belanda gitu ya. Mereka tuh apa kecenderungannya lebih rileks atau gimana sih? Jadi gue nggak tahu kalau mungkin Eropa yang lain ya dalam hal ini ya, dan juga jadi even di negara-negara Skandinavia juga nggak semuanya sama nih kayaknya gitu. Jadi Denmark sama Swedia aja yang gue yang deket ya. Jadi kemarin itu gue naik kereta. Jadi naik keretanya itu, jadi kan keretanya tuh nyambung ya. Jadi antara Swedia sama Denmark. Ketika kita udah di perbatasan ya di Malmo itu, dia ceritain, lu kalau mau masuk Denmark, lu pakai masker karena di Denmark sekarang udah harus pakai masker. Gitu. Nah, di Swedia belum gitu. Sampai sekarang juga pada nggak pakai juga. Gue udah anjir juga nih gue bilang. Gak ada yang pakai juga. Gue kan Senin tuh gue denger kemarin, Senin itu harus pakai. Enggak juga gitu. Gue nggak tahu. Jadi ada beberapa ya. Memang inilah ini kan isunya banyak ya kalau di Eropa, di Austria konon katanya ada yang demo nggak mau saja karena itu hak azazi. Terus sudah gitu banyak juga yang di negara-negara lain karena masalah keyakinan gitu ya. Jadi ada juga nggak mau juga. Kalau di sini sih ada beberapa yang ada jokes-nya juga nih katanya. Orang di mungkin sini ada meme-memenya gitu ya, Bin? Ada. Antar WAG gitu. Mungkin juga. Ada gitu. Gue nggak tahu ya masyarakat Swedia gitu. Jadi salah satunya adalah yang ininya katanya jokes-nya itu orang di sini tuh gini, memang udah biasa menjaga jarak kan orangnya reserve ya. Jadi kadang kalau lu naik bis ya, biasanya kan bis ada dua gitu ya kalau bis di dalam kota nih ya, bis bukan bis antar kota ya. Orang tuh duduk tuh sendiri. Walaupun tempatnya untuk dua dan beberapa orang memilih kadang gue mendingan berdiri aja. Kalau nggak terlalu jauh, gue mendingan berdiri aja daripada duduk sebelah orang yang gue nggak kenal. Gitu. Jadi masyarakatnya memang udah reserve dari sananya gitu ya. Ketika COVID datang kemarin kan ada social distancing ya, ada physical distancing. Jadi minimal 2 meter apa segala macam. Terus jokesnya, loh kok jadi 2 meter ya? Biasanya kita 5 meter di sini. Ini jadi lebih deket dong gitu. Gitu katanya gitu. Jadi di sini itu orang tuh memang nggak terlalu ngurusin atau gue nggak ngerti apa ya juga atau relax atau so jago gitu ya. Tapi untuk melihat ini kalau dari kampus ya ada ini ya, ada ya udah lo jadi ada yang Zoom lah, jadi ada yang kayak gimana, tapi di luarannya tuh very relax sih gitu. Jadi ini mungkin salah satu part yang ini yang relax menghadapi situasi yang mungkin di seluruh dunia lain dianggap genting. Nah, mungkin
ini juga ada apa namanya hubungannya dengan karakteristik dari tiap negara beda-beda ya. Ya tiap negara beda-beda. Nah, gue baru aja ini satu apa namanya contoh yang tadi sebelum kita masuk ke yang lain juga ya. Jadi kemarin gue nanya kan ini udah musim dingin gitu. Oh, kalau misalnya salju, lu nyetir ini enggak gitu ya? Gue nanya teman gue, lu nyetir harus apa nah ini kan beda kan kalau ini ya ini aja apa namanya apa yang lu lakukan ganti ban atau misalnya ada ban khusus untuk apa terus dia bilang ya drive slower aja jingo ya udah pasti lah ya kalau misalnya ini terus udah gitu nanti lu gimana kalau ada salju licin gitu kan gua kan nggak ini juga ya dari ya it is not the end of the world katanya kalau gitu pun kejadian oke itu tapi berarti pasrah dan tawakal sebetulnya. Pasrah dan tawakal. Tapi juga ini ya, jadi masyarakatnya tuh nggak, mungkin dari kecilnya tuh nggak dididik serba takut kayaknya. Jadi buat mereka itu hujan, salju, gelap, badai itu asik-asik aja gitu. Jadi nggak kayak mungkin karena udah biasa ya. Mungkin kalau mereka gelap sedikit nggak keluar, salju sedikit terus jadi nangis atau jadi gimana, mungkin mereka nggak hidup sebagai bangsa kali ya. Tapi jadi mereka itu bilang there is no bad weather, only bad clothing katanya. Jadi lu mau badai gimana ya lu bisa tetap aja keluar orang. Misalnya ini kayak di sini sekarang jam 4 sore ya, udah gelap nih. Jam 3 udah gelap gitu. Kalau di Indonesia tuh kita udah pasti aduh udah mendung nih apa. Di sini sih ya biasa-biasa aja orang tetap pergi keluar. Bawa dorongan bayi kehujanan, salju gitu tuh mereka asik-asik aja. Jadi nggak ada aduh bayinya nanti kedinginan ya apa tuh kayaknya enggak. Hujan sih ya hujan gua kasih aja nih plastik gitu ya di atas dorongannya. Terus ya udah bayinya mungkin kehujanan kayak menurut gue sih kehujanan tuh bayi ya karena kan banyak ya hujannya gitu. Terus tapi mereka tuh nggak ini ya jadi nggak jadi relax dan ya udah pokoknya kalau misalnya ini ya gue pakai gitu. Jadi kayak ada satu ya banyak lah ya mungkin jadi kayak kemarin gue ke pantai lagi mendung gitu hujan mendung dingin terus ada yang kayak pacaran ada bukan pacaran lah mungkin ya pacaran sih kayaknya. Ya udah gelap hujan gede di pinggir pantai gelap kita sih udah pasti nggak akan ke pantai ini orang lagi pinggir pantai pakai baju ini memang ya pakai baju yang untuk hiking segala macam lagi masak apa kacang merah tau nggak lo kacang merah gitu lagi badai lagi kayak kacang merah masak sendiri bawa kompor kecil gitu terus enjoying the pantai gitu yang nggak ada yang buat gue sih nggak ada yang di enjoy ya. Itu ke pantai mendung gelap hampir badai mungkin gitu ya mereka tuh ada yang main sama anaknya. Jadi mungkin ya berbeda aja gitu ininya ya pandangannya gitu. Nah makanya ini masuk juga mungkin gue merasa wah ini memang beda-beda ya tiap negara ya dan menarik sekali nih kelompok cabai karena kita ingin masuk ke dari research ya dan yang kita siapkan di backstage tadi ya itu tadi ada sebuah research yang Raki temukan ya research Hofstede salah satu research terkenal ya dilakukan oleh orang Belanda. Gimana Gi? Boleh cerita sedikit nih, Ki? Nah, iya, memang di beberapa ini ya, khususnya pada saat kita lagi komparasi antar negara gitu ya, culture gitu ya, yang salah satu yang digunakan researchnya Sigurd Hofstede ini ya. Yang walaupun ya kontroversial juga kita ini ya mungkin ada penelitian lain juga yang punya pandangan yang berbeda atau bahkan ada yang ngerasa nggak pas gitu ya dikomparasi antara satu negara dengan negara lain. Cuman ada Sigurd Hofstede ini melakukan penelitian dan dia mengeluarkan hasilnya gitu ya di coba kita lihat. Jadi nah, coba kita lihat ya. Memang kan kita sadar nggak sadar ya kalau kita berhubungan sama pihak lain, hubungan kerja, apalagi sama negara lain kan kita punya perbedaan-perbedaan tuh ya, perbedaan-perbedaan budaya. Gerd Hofstede ini dia ngebagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 area ya. 6 area.
ada 6 area, mulai dari power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long-term orientation, dan indulgence. Nanti kita bahas satu-satu. Tapi kalau kita lihat di sini, tadi kita coba compare ya, Indonesia yang warna biru, kita coba lihat juga Jepang, sama-sama negara Asia, yang punya culture terlihat berbeda sama kita ya, cukup signifikan. Kemudian ada Swedia, kayaknya ini juga mewakili Scandinavian countries ya. Rasa-rasanya mungkin agak mirip-mirip, dan Ebin kebetulan lagi di sana, jadi bisa kita share juga nanti. Salah satu lagi yang negara yang selalu menjadi benchmark semua negara lain adalah Perserikatan Amerika gitu ya. USA. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini juga mungkin butuh pandangan Ebin sebagai ahli people juga gitu ya, ahli budaya, Pak Gofar Hilman. Nah, saya orientalis. Nah, kalau kita lihat nih yang pertama power distance. Kayaknya power distance itu kan bicara jarak power ya, power tuh kekuatan gitu ya. Ini kan ngegambarin sebenarnya antara yang punya kekuatan gitu, yang punya kuasa dengan yang tidak punya kuasa itu sejauh apa jaraknya. Nah, kalau kita lihat nih Indonesia merajai, akhirnya ada juga Indonesia yang paling tinggi. Indonesia yang paling tinggi ternyata gitu ya in terms of power distance. Sementara yang kedua itu adalah Jepang. Jadi ternyata Jepang tuh juga cukup tinggi ya power distance-nya ya. Jadi ini, dan itu kayaknya kelihatan ya kalau orang Jepang menghargai suhunya, senseinya dan lain-lain ya. Senioritas ya. Tapi ternyata juga tidak setinggi Indonesia. Indonesia lebih punya power distance lagi. Dan kemudian ada Amerika, dan yang paling bawah itu Swedia. Menarik banget nih ya. Kalau Indonesia yang gue tahu ya gitu, kalau kita lihat Indonesia sama Jepang mungkin kita bicara Asian culture ya. Kulturnya Asia menghormati yang lebih tinggi posisinya, menghormati yang lebih senior gitu-gitu ya. Jadi sehingga ada gitunya, dan kayaknya kenapa Indonesia lebih tinggi lagi? Ini ada faktor-faktor feodalistik nggak sih gitu ya? Mungkin kita bisa diskusi ya pandangannya Ebin sama pandangannya Iwan. Karena kita pernah jadi Dutch East Indies gitu ya, yang memang sangat dipisahkan yang punya kekuatan dan yang tidak punya kekuatan gitu. Mungkin ini juga jadi faktor. Karena kalau cerita sedikit ya, di zaman awal kemerdekaan lah ya, mungkin waktu zamannya kita masih kecil, jadi ini cerita masih belum terlalu lama sebenarnya, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, itu juga di perusahaan-perusahaan itu lebih gila lagi ya, kerajaan di perusahaan itu kan ada gitu, apalagi di perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan pemerintahan kayak di BUMN dan itu kan benar-benar ada kingdom yang powernya besar sekali gitu, sang pemegang kekuasaan ini gitu. Mungkin itu juga ada faktor tadi ya, ada hubungannya dengan ya dulunya kita dicontohin belajar perusahaan ya kayak gitu bentuknya. Begitu dia ada di posisi tertentu ya memang dia jadi raja gitu. Gitu sih kira-kira. Gimana nih pandangannya Ebin sama Iwan nih, karena Swedia juga ternyata paling rendah ya. Kenapa bisa begitu tuh? Emang bener apa enggak tuh begitu? Jadi mungkin benar kata Raki sih lo, jadi mungkin power distance itu membedakan gap lah ya. Antara yang punya kuasa. Jadi salah satu contohnya, gue sempat di kelas ngebahas juga sementara mengenai ini. Jadi kita power distance-nya, Swedia itu power distance-nya rendah karena jadi contoh kayak mereka itu memang antara senioritas, otoritatif nggak terlalu beda gitu. Jadi kayak kita kalau ngobrol sama dosen atau kan kita kan nyebutnya nama first name basis lah gitu. Jadi nggak ada professor atau gitu, jadi nggak ada ya namanya siapa ya, nggak ada. Jadi walaupun dia profesor atau ya kita tetap panggil namanya dia, namanya apa, dan terus udah gitu panggil namanya dia, dan itu sangat sangat open untuk misalnya misalnya namanya Stefan gitu, Stefan, gue mau ini dong ngobrol nih, gue pengen belajar ini, gue pengen kurang jelas, kita ngopi aja lah. Kakek tua nih ya, kakek tua. Kita ngobrol aja deh, ayo ngobrol kapan kalau ada waktu ini.
Gitu. Yang di Indonesia mungkin manggilnya Pak Profesor gitu, Pak Prof gitu ya. Prof ini namanya nggak nunduk ngomongnya gitu. Nah itu salah satu contoh. Kalau di Indonesia kalau kita nggak ngerti omongannya juga baik Pak itu paling benar Pak. Padahal Di nggak sini ngerti dia ngomong. Kalau ini mungkin tukang ojek ya. Ya Pak, ya. Jadi ini dari negara ini menarik. Tadi sempat kita baca juga kan Indonesia memang paling gede ya senioritas apa segala macam. Struktur negaranya Jepang juga tinggi, lumayan Asian culture. Walaupun Jepang ternyata lebih rendah dari kita karena Jepang tetap hierarkinya itu jadi tidak juga seenaknya mungkin ya. Gitu ya. Jadi ada hierarkis tapi atasan apa segala macam tetap diperhatikan. Amerika tetap masih ada. Nah kalau Swedia memang dari struktur negaranya yang juga lebih sosialis ya mungkin ya di sini, jadi nggak gap between the rich and the poor juga enggak, dan mereka tuh memang lebih ada part dari culture-nya tuh yang nggak lu tuh menonjol gitu ya. Lu menonjol tuh kurang oke lah gitu, kayak semacam kayak gitu ya. Jadi ya everyone is equal lah, kita sama-sama aja lah semua gitu. Jadi lo juga kalau di jalan gitu nggak akan terlalu ngelihat orang yang super rich dengan yang ini tuh sama-sama aja dan nggak dibuat gitu. Kalau kita kan mungkin masih ada juga, dan kayaknya kita tuh. Nah menurut gue ini satu pandangan gue aja ya. Jadi mungkin karena ada part dari understanding-nya gitu. Kalau kita tuh mungkin kita mempunyai gap yang tinggi karena untuk mendeliver sesuatu atau kita untuk melakukan sesuatu atau pengen dapat influence tuh harus lu tuh ada di on top, ada di top gitu. Jadi lu didengarkan atau lu lebih tinggi gitu. Kalau di sini tuh ya udah lu mungkin punya pendapat walaupun lu siapapun, oh ya benar ya mungkin lu gitu. Ya udah gitu. Apakah lu dari lebih rendah, lebih tinggi, lebih muda, lebih tua. Gitu sih itu mungkin salah satu partnya. Itu menariknya. Ini mungkin yang paling relevan juga nih karena si Indonesia paling tinggi adalah Pak Iwan sebagai kepala departemen, kepala ya. Gimana nih Pak? Pengalamannya gimana nih? Pasti nih. Kalau menerapkan power distance harus dieksploitasi nih mumpung gapnya besar gini man. Kalau di Indonesia sih tadi bener banget sih yang lo tadi bilang bahwa sebetulnya secara struktur sosial kita memang masih ada bawaan dari zaman feodal zaman dulu gitu. Kita kan zamannya kerajaan tuh kayak misalkan suku-suku kita masih ada yang punya gelar kan, radian segala macam itu sebenarnya jadi terserata sosial kan. Betul. Lebih rendah gitu ya. Terus itu bisa juga terbentuk dengan dari sisi kekayaan gitu ya. Orang yang lebih kaya tentunya mempunyai power yang lebih tinggi. Terus dari sisi pendidikan segala macam gitu ya. Dimana misalkan saat zaman dulu akses pendidikan orang yang terpelajar ataupun yang bisa mengakses pendidikan, akses sekolah itu mungkin terbatas gitu. Tapi kan gradually sepanjang Indonesia berdiri gitu ya, itu sedikit demi sedikit diratakan lah gitu ya. Kalau dilihat kayak misalkan di negara kayak Swedia yang sifatnya sosialis, sebenarnya kan jadi sama rata gitu ya. Jadi equal gitu, baik dari sisi akses ke pendidikan, bahkan ada yang universal basic income. Jadi seseorang itu nggak ada yang benar-benar kaya, nggak ada yang benar-benar miskin gitu ya. Tax-nya gede banget gitu ya. Yang itu kan sebetulnya upaya untuk mempertipis gap. Gitu. Waktu dulu kemarin kita pernah ngebahas soal masalah rasio Gini itu ya. Ya maksudnya untuk bisa menurunkan itu adalah dengan menggunakan teks yang sangat tinggi gitu ya. Ya itu menjadi plus minus sih sebetulnya. Juga ya. Sejalan banget ya sebenarnya. Gini rasio dengan ini ya selaras ya. Benar. Negara yang udah semakin berkembang, yang udah bisa memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, income segala macam, ya tentunya bahkan mempunyai power distance yang lebih rendah sih. Ya sebetulnya yang tadi Ebin bilang itu power distance itu tergantung keperluannya untuk apa sih power distance. Kalau kita negara yang emang butuh, bukan negara ya, kalau kita emang memerlukan level of power yang tinggi untuk mengerjakan sesuatu secara cepat, power distance yang sangat tinggi itu diperlukan karena lu nggak akan ada komentar, lu nggak akan ada terlalu banyak
resistensi untuk apapun yang kita lakuin. Tapi kalau misalkan power distance-nya cukup equal, itu kan berarti semua orang itu dianggap mempunyai kapasitas dan misalkan rights yang sama lah ya. Ya, betul. Ya, benar. Itu bakal lebih sulit untuk diatur sih. Jadi baik lagi sebetulnya untuk kondisi yang sekarang, mungkin pertanyaan gue adalah apakah kita udah dalam kondisi power distance yang pas atau enggak? Itu mungkin jadi pertanyaan bersama sih sebetulnya. Yang bersama kayak misalnya, kayak misalnya di Cina gitu ya. Cina bisa boost perekonomiannya dengan sangat cepat gitu ya. Karena dari dulu mungkin pakai centralized planning. Si PKC-nya itu memformulasikan pertumbuhan ekonominya secara tersentralisasi gitu ya. Nah, apakah kita bisa melakukan hal yang sama juga gitu? Agak tentunya ya jadi sesuatu hal yang sangat berbeda sih kalau kita bawa ke ranah situ. Ya tapi menarik lah bahwa setiap negara itu mempunyai pendekatan dan historikal yang berbeda sehingga akhirnya menghasilkan power distance yang berbeda-beda sih. Betul. Apa namanya? Mau ini juga nambahin dikit soal tadi kan ngomongin masalah feodalistik ya. Gue lupa satu hal. Setelah kita merdeka beberapa lama, terus kemudian kita masuk ke tradisi militer yang otoritarian. Jadi itu kayaknya betul. Juga bukan mengamplifikasi ya, itu kayak menegaskan juga gitu bahwa kita setelah merdeka pun emang ya masih begitu gitu. Power distance-nya juga cukup gede. Gitu. Sorry Bin, motong dikit tadi. Enggak apa-apa. Benar juga ya. Jadinya kita dan juga bukan ini benar atau salah ya, kecil besar ya, karena ya beda-beda aja begitu. Jepang juga power distance tinggi ya, maju aja gitu kan. Maju aja, betul. Nah, kita masuk ke yang poin kedua nih. Ini cukup menarik karena ekstrim nih. Individualism kayaknya cukup clear ya dari kata-katanya, individualis atau tidak gitu masyarakatnya. Ternyata Indonesia sangat rendah. Jadi kita sangat guyup gitu mungkin ya. Sangat guyup. Sementara Amerika sangat individualis gitu. Ini kayaknya ekstrimnya Indonesia. Menarik. Di sini. Menarik. Amerika ekstrim di sini. Sementara Jepang lebih mendekat ke Indonesia, lebih guyup gitu ya. Ternyata dibanding yang lain juga. Swedia lebih ke individualis. Mungkin ini negara barat sama negara timur sebenarnya ya. Kayaknya ya. Dan Indonesia ternyata sangat tidak individualistis. Gila ya. Ini kayaknya kelihatan juga sama kasus COVID kemarin ya. Betapa tidak individualisnya orang Indonesia gitu. Semua orang saling bantu dan betul. Di Amerika mau ribut ya. Karena gitu kan rame. Eropa juga rame juga gitu ya ininya. Kita memang bener enggak sih. Jadi waktu itu gue sempat dibahas juga bahwa di kita tuh individualis kita tuh rendah, cukup kolektif berarti ya individualis ininya. Jadi ya kita kan mungkin nggak pengen ya other people first lah ya mungkin ya. Tapi gini, other people first-nya juga ini menarik nih ya. Indonesia ini ya. Jadi dalam konteks sosial nih kayaknya ya. Jadi kalau misalnya mau apa nggak pengen jadi yang duluan. Ayo bareng-bareng dulu apa segala macam. Tapi apakah kita tuh concern dengan orang lain? Itu kita perlu lihat juga nih ya. Jadi individualism itu seperti apa sih maksudnya ininya kelihatannya. Jadi karena gue nggak tahu ya kalau misalnya Amerika ya, apakah mereka tuh nggak care dengan orang lain? Jadi individualis itu secara kehidupannya atau dia nggak ini? Boleh nggak kita coba lihat ke bawah dulu si definisinya ya? Coba kita lihat. Jadi kita biar bisa siapa? Amerika aja. Dia tuh apa nih yang dimaksud sebagai ini? The degree of interdependence a society maintains among its member. Jadi bagaimana derajat ketergantungan satu sama lain. Ini menarik nih, kalau misalnya itu memang akhirnya akan kelihatan banget. Kalau di Amerika, lu nggak ada duit, ya, udah aja.
bahaya. Kalau di Indonesia ada temen, ada saudara jauh, bisa pinjam tetangga. Masjid atau gereja itu bisa tuh Iya, gitu. Gitu. Kalau di sini nggak ada gitu ya. Jadi memang lu kalau misalnya enggak ya makanya di dalam kalau misalnya kayak Amerika, at least kalau misalnya kayak Swedia nih negara jadinya yang ini berperan, ya. yang berperan karena masyarakatnya sama yang nggak ini nggak interdependen satu. Jadi gua siapa yang pertama itu tetangga ya tetangganya memang juga gitu. Gitu. The degree of interdependence society. Oke. Jadi ketergantungan antara satu dengan yang lain ya ini. Dulu gue pernah gitu, Bin, training apa namanya, ada banyak negara lah ya gitu. Nah terus ada satu pertanyaan, memang kita lagi bahas culture waktu itu. Satu pertanyaan yang ceritanya gini, ada seorang bos gitu ya, misalkan ada bosnya kita gitu, kita diajak makan malam di rumahnya, terus during makan malam si bos bilang, besok temen lo, si sahabat lo yang kerja bareng sama lo ini akan dipecat, gitu. Tapi lo nggak usah bilang-bilang sama dia ya, gitu, biar dia tahu besok dari gue. Gitu. Nah pertanyaannya kalau ini lo akan ngasih tahu sahabat lo segera setelah lo pulang apa enggak? Gitu. Oh, menarik pertanyaannya. Nah itu lucu tuh. Jadi yang dibilang yang akan apa? Yang ngomong sama temennya dia di sebelah kiri, yang nggak ngomong sama temennya di sebelah kanan. Memang tuh kelihatan tuh orang Amerika ada di kanan semua, dia nggak akan bilang sama temennya. Karena udah bilang sama bosnya, nggak usah bilang gitu kan. Iya. Tapi orang Indonesia, orang langsung di pada saat itu juga ya. Hati-hati lo, besok dipecat. Menarik. Setia kawan. Keren. So individualisme ini kerasa ya, ini ya kelihatan ya. Setelah individualisme apa ya yang ini ya? Yang itu kita masculinity. Nah, ini gimana nih? Coba nih. Mungkin gue agak kurang kebayang juga nih. Jadi kalau misalnya masculinity ini jadi untuk persepsinya kita untuk dijelasin dulu ya bahwa bukan laki-laki atau perempuan, bukan gender ini. Jadi masculinity itu lebih ke biasanya maskulin itu kultur yang lebih kompetitif. Ya, sedangkan kalau yang masculinity-nya rendah itu lebih kolaboratif. Gitu. Jadi nah di sini kalau gitu bisa kita lihat Indonesia 46, Jepang paling tinggi, Sweden paling rendah. Ya. Terus begitu Amerika nih. Nah ini juga menarik nih ya. Coba boleh lihat juga nggak Ki ini kita lihat ke Jepang deh, kan dia masculinity-nya paling tinggi nih. Ke Jepang dan Sweden kali ya, biar kontras. Nah yang kontras ya Jepang. Nah Jepang karena di apa namanya di penjelasan masculinity ini disebutkan bahwa the fundamental issue here is what motivates people. Jadi orang tuh wanting to be the best atau liking what you do, feminine. Jadi kalau misalnya pokoknya gue nggak peduli gue seneng atau enggak, ya gue harus jadi juara atau misalnya gue yang jadi yang paling keren. Nah itu Jepang tuh. Jadi mungkin Jepang orang nggak terlalu peduli. Kalau kita lihat kan sering dengar ya ceritanya orang kadang-kadang keluar dari rumah kadang nggak ada pekerjaan karena takut dibilang nggak ada kerjaan gitu. Itu salah satu partner. Jadi mereka sangat penting tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Gitu ya. Japan is one of the most masculine societies in the world gitu ya. Jadi what you say, severe competition between groups varying age, kindergarten children learn to compete on sport, day to group, segala macam gitu. In corporate, you see employees most of the day when they are fighting in a winning team against their competitors gitu. Drive for excellence, perfection. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi itu benar juga nih kelihatan dari jadi bukan hanya dari competition aja tapi juga dari produk Jepang itu terkenal kan kualitasnya luar biasa ya. Packagingnya selalu bagus-bagus, kualitasnya nomor 1 gitu. Dan even negara Jepang sendiri memang merequire orang dengan produk yang memang oke gitu. Jadi gue dulu kerja di pabrik, kalau mau ekspor ke Jepang itu yang paling susah karena standar quality-nya tinggi gitu. Jadi mereka itu ya salah satu part yang maksudnya maskulin itu seperti itu. Nah, sedangkan ininya adalah feminin ya Sweden ini
Nah, di situ lebih liking what you do, ya. Yang penting asik. One thing. Ya, jadi katanya feminine countries important to keep life balance. Nah, ini udah paling benar nih. Yeah. Kelihatan sekali gitu ya. Jadi bahwa work-life balance and make sure that all are included. Jadi suportif terhadap keluarga, segala macam, value, equality, solidarity gitu-gitu. Itu tuh feminin tuh. Jadi karena kita di Indonesia ini juga kita negaranya juga cukup besar sebenarnya ya. Gue sih agak ngerasa sebenarnya ngomongin kayak masculinity gitu ya, bisa jadi masing-masing daerah akan beda. Gitu. Yeah. Karakteristik dari masing-masing culture di daerah. Jawa Barat mungkin cukup feminin ya, kayak Jawa Barat. urban society. Banyak Korean ya. Abdi mah lieur gitu. Enggak suwe. Sweet ya. Cek naon sih gitu. Ya, jadi ini menarik juga. Betul juga, Ki. Complacent ya, benar. Betul. Cukup bersyukur. Gue dulu gitu, gue kan kerja di Bandung sempat, terus hari kerja Jakarta pulang pagi gitu kan, terus main lagi balik ke Bandung. Ki, lu nyari apa sih di dunia ini? Katanya. Iya. Lu ngapain sih? Katanya. Sampai pagi. Yang biasa-biasa aja kerja. Aduh, menarik ini nih. Menarik ya. Jadi even kalau kita sih di Indonesia beda-beda ya tiap negara bisa, juga. Bisa beda. Daerah ya. Daerah ya. Kota besar lebih ini ya gitu. Oke, berikutnya nih. Ini uncertainty avoidance. Gimana nih? Gimana Wan? Menurut lo Wan, apa ini uncertainty avoidance? Apa ya? Coba kita lihat aja nih ininya nih. Coba lihat. Apa definisinya nih? Sebagai orang resiko nih pasti. Coba yang paling tinggi siapa? Paling tinggi Jepang. Menghindari ketidakpastian. Jadi mereka menginginkan sesuatu yang lebih terkontrol. Ya kalau misalnya dari sisi risknya, risk averse lah. Jadi sebisa mungkin semuanya itu bisa terukur gitu ya. Tapi menurut gue ini jadi masuk akal kenapa Jepang uncertainty avoidance itu sangat tinggi. Kayak konsep Six Sigma ataupun waste reduction segala macam itu kan muncul dari Jepang tuh. Tapi menurut gue itu bisa ke drive juga dari faktor yang sebelumnya tuh, yang si masalah masculinity, striving for the best gitu ya. Di situ mereka tuh selalu pengen improve gitu ya. Karena adanya kompetisi segala macam gitu. Dan salah satunya adalah untuk menghindari kesalahan, ya dengan menghindari ketidakpastian. Segalanya mesti terukur gitu ya. Kayak misalkan Six Sigma itu kan berarti mengukur beberapa gue jadi lupa sih. Gue jadi lupa konsep Six Sigma. Iya, ya intinya ini ya bicara masalah kualitas. Iya, benar. As mereduksi efisiensi gitu kan. Benar. Iya. Ini juga yang tadi Wan bilang juga terpengaruh ternyata dari alam katanya. Jepang itu paling sering earthquake, paling sering apa. Jadi mereka itu kan nggak jelas ya. Jadi mereka mungkin sebagai masyarakat sangat menghindari ketidakjelasan itu gitu. Karena alamnya sendiri sudah tidak jelas. Kadang tiba-tiba gempa bumi, jebret gitu. Ini menarik juga nih. Tapi kalau dipikir-pikir kalau masalah alam, kita Indonesia dengan katanya di daerah Ring of Fire dan mempunyai gunung aktif terbanyak, kenapa kita santai-santai aja? Baik-baik. Itu memang santai. Nih, katanya corporate Jepang, a lot of time and effort is put into feasibility studies. Jadi mereka sangat, pokoknya harus di studi yang benar dulu, resiko harus dia hitung dulu sebelum mau mulai ngambil keputusan atau proyek jalan ya. Nah ini juga menggambarkan bahwa mungkin ya kalau dalam rangka decision making mungkin jadinya bisa jadi salah satu yang cukup lambat gitu ya dalam mengambil keputusan. Mungkin ya. Iya.
Betul juga tuh, jadi nyambung. Atau memang bisa jadi kerjanya jadi cepat banget karena lo perlu melakukan itu sebelum ngambil keputusan. Jadi betul. Jepang yang paling tinggi dan anehnya juga kenapa Sweden paling rendah. Ya sebenarnya benar juga sih, ada hubungannya juga dengan ini. Ada hubungannya. Masculinity rendah, uncertainty of avoidance juga rendah. Jadi santai aja kayak tadi yang Ebin ceritain mungkin ya. Yang masalah salju itu ya Bin ya. Iya, santai aja, biasa aja. It's not the end of the world, anjir. Ya benar juga sih lo bilang, ya udah, mungkin mereka approach to life-nya juga jadinya beda mungkin ya. Banyak bersyukur kali. Jadi mungkin alhamdulillah gue masih hidup kali atau apa kali. Kata Ustadz Iwan sih pasrah gitu ya. Pasrah. Berserah diri tawakal. Yeah. Tapi mungkin kalau buat yang paling pasti yang tengah-tengah sih, sekitar 50% kayak Indonesia ataupun Amerika. Jadi maksudnya kita nggak terlalu rigid gitu ya untuk selalu menghitung sampai detail terkecil. Karena masalahnya kayak gini, kalau kita terlalu terlalu kaku pada saat kita dihadapi sesuatu situasi yang chaos yang kita nggak tahu sebetulnya solusinya seperti apa. Ini kan dituntut kreativitas tuh. Iya. Kadang-kadang kalau orang yang udah terlalu terpaku sama sesuatu yang baku akan sedikit sulit sih buat bisa coping sama situasi kayak begitu. Ya, tapi di satu sisi dengan orang yang well prepare seperti kayak Jepang yang emang udah sampai drill sampai terukur, ya itu sebetulnya kalau dari sisi konsep risk management itu sangat bagus. Ya, benar sih. Tapi bisa jadi ini Wan, kayaknya sih bisa jadi dua muka juga ya. Artinya bisa jadi dia memang benar-benar di tengah-tengah gitu. Artinya considering ini, tapi dia juga taking the risk gitu ya untuk bisa ini gitu. Artinya dia ngambil keputusan karena dia taking the risk, tapi dia tahu gitu ada risiko apa. Risikonya. Tapi bisa jadi cuman tidak mengerti saja, lakukan saja gitu kan. Males lah, pusing-pusing, udahlah jalanin aja gitu kan. Bisa jadi. Iya. Mudah-mudahan tidak begitu. Bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Ini kalau survei skala 1 sampai 5 selalu milihnya yang nomor 3 ya. Central tendency effect ya. Iya. Cenderung bukan mau save sih, cuman cenderung males mikir aja gitu kali ya. Sedang. Tapi ini bukan ngomongin Indonesia ya. Maksudnya tadi ngomongin yang tengah-tengah tuh bisa dua muka lah gitu. Betul. Nah, terus ngomongin long term orientation nih, menarik juga. Ini kaget juga gue ya, gitu ya. Ternyata Amerika long term orientation pendek justru. Justru yang paling tinggi adalah Jepang. Wajar ya, karena Jepang tadi juga masalah uncertainty avoidance-nya juga sangat tinggi gitu. Tapi Amerika di sini bisa long term orientation-nya sangat rendah. Mungkin mereka atau memang itu ya. Mereka kan kayak gue nggak tahu ya, tapi mungkin Amerika pada saat ini atau beberapa tahun dekade terakhir kan adalah yang memperkenalkan kita sama banyak breakthrough lah ya. Breakthrough dan gebrakan dan sesuatu yang instan seperti fast food, junk food. Yang penting enak, besar porsinya, walaupun untuk kesehatan long term belum tahu ya. Gitu. Ini cuma dia long term orientation dibilang how every society has to maintain some link with its own past while dealing with the challenge of the present of the future. Maksudnya itu tuh long term orientation-nya. Menghargai tradisi dan norma masa lalu gitu ya. Untuk ke depannya kita memang Amerika nggak punya mereka soalnya kan ya. Mereka kan datang di negara antah berantah punyanya di tempat benua baru lah ya. Karena sebelumnya kalau misalnya ke Eropa kan mereka masih punya, Jepang punya, even kita juga punya background sejarah yang cukup ini kan. The strong normative this is for American prone to analyze new information to check the culture doesn't make American pragmatic. Good and evil concern issues about abortion. US is the only Caucasian country in the world. The US is the only Caucasian country in the world since the beginning of the century. Visiting church has increased.
This is also evident some post-Soviet Republics and Russia American business measure their performance with a short-term basis. Profit and loss quarterly. They will to strive for quick result within the workplace. So, jadi mereka pengen quick win aja, pokoknya juara sempat menang sekarang katanya. Live in the moment. Tapi ini ada hubungannya sama sustainability nggak sih? Mereka nggak terlalu kayak dengan sustainability. Ya, maksudnya exploit now gitu, kayak misalkan dia masa depan gimana nanti aja gitu. Iya, betul. Menurut saya sih gitu. USA Indonesia cukup tinggi ya, kayaknya agak tinggi juga, mirip tinggi dari Amerika ya. Nah yang terakhir nih, indulgence nih apa nih artinya nih? Ngerti nggak? Kenikmatan tabu ya. Kenapa Indonesia rendah sekali indulgence-nya? Nah, coba kita lihat dulu ininya apa namanya? Indonesia dulu ya. Ya, Indonesia ininya apa namanya? Definisinya. Kalau nggak salah sih mereka kayak leisure kesenangan gitu, kita penting nggak untuk kita gitu. Nah, kita kan sering puasa Senin Kamis. People to try to control their desires impulses. Mutih, puasa Daud sekali, makan besok enggak gitu. Gara-gara prihatin sih sebetulnya. Nah, jadi katanya to extend so we will control their desire and impulses. Based on relatively weak control is called indulgent, relatively strong control is called restraint. Nah, jadi katanya Indonesia itu 38 shows Indonesia has culture of restraint. Jadi banyak menahan diri Indonesia itu. Low score itu tendensinya cynicism and pessimism katanya. Gitu. Ini ada hubungannya sama individualism nggak sih? Yang di sebelumnya. Maksudnya gini, pada saat kita indulgence, berarti kan kita pampering ourselves lah. Ya. Kayak misalkan, gue mau liburan nih, tapi duit ini bisa dipakai liburan atau bisa bantu orang lain atau keluarga. Gak enak kita. Gak enak gitu. Kita senang-senang, tapi yang lain masih repot, susah gitu. Betul. Gak enak sama tetangga gitu. Ya, sama tetangga gitu. Mungkin juga ya. Jadi enggak juga kita ini. Dia mah udah lama nggak kemana-mana. Gitu. Jadi kita diam-diam lah. Gitu. Coba aja kita lihat ke atas tuh, mirip nggak indulgence dengan ininya ya. Kita kan tinggi indulgence kita rendah. Ya kolektivisme, individualism kita juga rendah. Bener. Ya, mungkin nyambung berarti. Bukan apa maksudnya? Apakah itu cause effect? Belum tahu ya. Tapi ya ada ininya lah gitu. Jadi itu kan mirip tuh. Indulgence rendah, individualism juga rendah gitu. Gini. Gitu cerita. Menarik. Dan Sweden tinggi ya, Bin ya? Emang begitu? Iya, kan mereka ini apa namanya liking what you do. Jadi ya mengerjakan apa yang disuka gitu. Bukan berarti selalu bersenang-senang, happy aja ya, tapi juga bahwa it's important lu mengerjakan apa yang lu suka, keluarga, terus udah gitu mungkin pengen pergi kemana, libur kan panjang gitu, ngurus ada paternity leave yang tinggi, yang panjang juga gitu. Paternity-nya berapa bulan? Setahun bisa dibagi 2. 6 bulan? Maksudnya bisa dibagi 2 tuh lu mau bagi-bagi. Lu mau ya bapaknya 3 bulan, misalnya ibunya 9 bulan, atau bapaknya 6 bulan, ibunya 6 bulan gitu. Makanya masculinity pun rendah ya. Gitu. Wah. Coba kita compare satu lagi sama apa ya? Arabic countries apa yang? Wah. Siapa tahu. Saudi Arabia tuh. Coba ya Saudi ya. Kita hapus dulu United States. Nanti kita Saudi Arabia hijau ya. Power distance. Wah. Lebih tinggi lagi dia ya power distance. Power distance lebih tinggi lagi daripada Indonesia. Wow, luar biasa. Menarik. Individualism, lumayan individualism tapi ya. Nggak terlalu kolektif dia. Iya, ternyata. Power distance itu tidak terlalu kolektif, masculinity biasa aja ya, nggak ini.
Jadi tidak terlalu kompetitif atau apa, santai aja, banyak uang mungkin. Iya. Uncertainty avoidance tinggi juga nih. Tinggi. Mereka nggak pengen ini ya, mungkin biasa nggak tahu, mungkin kan well plan. Well plan, mungkin ada uang atau apa. Long term nggak terlalu indulgence juga enggak. Masih banyak norma-norma yang perlu dijaga katanya. Menarik nih. Waduh, kelompok capir, barangkali kelompok capir ada negara khusus yang pengen dilihat juga, silakan. Ya, bisa ke hostedinsight.com, atau misalnya ada pembicaraan yang pengen dibahas lagi, silakan juga. Ya, ceritakan pada kami di kolom chat. Nanti kita akan secara reguler melihat dan mencoba menindaklanjuti, ya. Reguler itu pokoknya ada beberapa kali sehari ya, beberapa kali dalam satuan waktu ya. Gitu. Kita senang banget nih dapat view dari teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan tolong nih teman-teman, biar kita juga pengen lebih inklusif ya. Ya, jadi nggak terlalu eksklusif banget. Boleh kasih juga jangan itu aja begitu ya. Gitu. Biar kita juga bisa menebar manfaat banyak lagi. Ya. Gue pikir kita mau bilang gini ya, biar kita inklusif, nggak usah di like, subscribe perlu biar tahu, nggak usah di like biar nggak usah kemana-mana videonya, sama jangan share kemana-mana ya, gitu. Oke. Nggak usah di like, jangan share kemana-mana ya. Oke. Jadi hanya tangan terbatas saja ya. Terbatas. Karena itu jadi psikologi terbalik gitu. Benar. Iya benar, Pak. Indonesia betul. Benar. Mari kita coba ya. Jadi kan ini eksklusif, jangan di like, ya cukup subscribe aja, dan nggak usah di-share ke siapa-siapa, nggak usah. Ternyata mereka nurut semua karena power distance seorang influencer dengan itu. Oke, kamu mencapai semua, senang sekali ya di weekend ini ketemu dengan teman-teman lagi. Barokah. Bye-bye, kelompok capir. Bye.